Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Salam juga buat papa mama juga yang ada di rumah. Oke adik-adik, sekarang kita bertemu lagi bersama Bang Edward atau Bang Edu di Minggu Ibadah 15 Mei 2022. Abang kangen banget nih sama adik-adik yang ada di rumah sekalian. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Sehat? Apa? Ya, sehat semua ya. Luar biasa semua ya. Abang harap semua adik-adik di rumah sehat semua, luar biasa kabar-kabarnya. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ada baiknya kita bersaat teduh sejenak ya adik-adik. Nah, kita bersaat teduh sejenak. Nah, saat teduh dimulai. Oh, amin. Oke, adik-adik, kita tadi sudah saat teduh. Abang sudah lihat semangatnya buat adik-adik yang ada di rumah, semangat, bersukacita. Nah, sekarang nih, apa ya kira-kira untuk membangkitkan sukacita kita lagi? Sukaria kita lagi? Nah, untuk itu mari kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita bersukaria. Pada tahu ya adik-adik rumah ya? Oke, pada tahu ya semuanya? Oke, mari kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Oke, adik-adik di rumah, tadi sudah bernyanyi ya, bernyanyi bersukacita di rumah. Sekarang Abang mau adik-adik yang ada di rumah, nah, menutup matanya, melipat tangannya. Bagaimana sikap berdoa? Apakah masih bicara? Apakah masih ngintip-ngintip? Apakah tangannya belum dilipat? Nah, sekarang Abang mau minta semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik di rumah, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada saat ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada adik-adik yang ada di rumah. Dan saat ini kami Tuhan rindu akan firman-Mu. Dan berkati hati-hati adik-adik
supaya bisa fokus kepada firman-Mu dan fokus kepada perkataan-Mu hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu, guru horon sekolah minggu, Bang Edu. Tuhan, kiranya Tuhan hari ini kami bisa mendapatkan banyak berkat dan banyak juga Bapa pengetahuan tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji temukan nama-Mu Bapa di dalam anak Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik rumah, sekarang kita buka Alkitabnya. Wow, buka Alkitabnya Abang sudah. Nih Abang ambil ya Alkitab Abang ya. Nah, Abang sudah ambil Alkitab Abang. Nah, sekarang buka firman-Nya. Nah, firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Oke, sekali lagi. Abang bilang, firman Tuhan hari ini dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Mazmur dari mana sih, Bang? Mazmur itu dari perjanjian, ya, perjanjian lama. Nah, dekat Amsal. Oke, Abang hitung sampai yang ke-6 ya. Abang anggap sudah mendapatkan Alkitab, sudah dipegang Alkitabnya. Abang tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Oke, semuanya sudah dapat. Abang juga sudah dapat ini. Oke, ya. Sudah dapat Abang. Judulnya Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh dunia. Nah, sekarang Abang mau baca ya. Oke, ayat pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatannya daripadanya dari hari ke hari. Oke, ayat yang ketiga. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat yang terakhir adik-adik, ayat keempat. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Wah, ini apa maksudnya, Bang? Lebih dahsyat daripada segala Allah. Nah, emang ada lain-lain nggak, Bang? Wah, Allah kita cuma satu ya, adik-adik. Allah kita, ya Allah yang kita sembah. Nah, Allah ini siapa? Allah-Allah yang lain ini. Nah, Allah-Allah yang lain itu adalah Allah-Allah yang dianggap yang beribadah, orang-orang yang beribadah yang tidak kepada Allah apa ya? Allah kita Tuhan Yesus Kristus ya, bukan ke situ ya. Seperti misalnya Allahnya dianggapnya patung. Allahnya dianggapnya kayak batu. Allahnya dia memuja pohon, memuja patung, memuja batu-batuan. Nah, itu Allah yang itu dikalahkan Allah kita. Itu Allah yang ada pada Yesus Kristus. Nah, sekarang adik-adik, kita lihat, Bang, aku lihat tadi itu ayatnya terus selalu menyatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Wah, apa sih kira-kira Bang yang akan mau Abang sampaikan? Nah, Abang mau sampaikan itu adik-adik adalah tentang nyanyian. Jadi tema kita hari ini tentang nyanyian. Ya, nyanyian yaitu memuji Tuhan. Oke, adik-adik. Sebelumnya, apa sih itu Mazmur? Iya Bang, itu Mazmur. Sudah aku lihat Bang, itu nyanyian atau syair puji-pujian kepada Tuhan. Iya, benar adik-adik. Nah, di rumah, Mazmur itu nyanyian atau syair puji-pujian kepada Tuhan. Bang, kita bermazmur itu apakah hanya bernyanyi doang, Bang? Tidak, adik-adik. Seperti membaca puisi juga menjadi suatu puji-pujian bagi Tuhan. Apalagi bermain gitar, bermain piano, apalagi berkata-kata pujian juga tanpa syair atau apapun itu. Nah, bermain musik apapun itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, ya, adik-adik, apakah kita sering nggak bernyanyi? Bang, aku sering bernyanyi, Bang.
Di hari Minggu aku bernyanyi, waktu senang aku bernyanyi, waktu di gereja aku bernyanyi, di mana aku bernyanyi. Sering aku bernyanyi, Bang. Ya, Abang juga begitu ya. Abang juga sering bernyanyi. Kayak-kayaknya nih adik-adik yang ada di rumah, kalau kita bernyanyi gitu kayak kurang lah gitu ya satu hari itu ya. Ya makanya pentingnya bernyanyi ini dalam hidup kita. Kalau kita bernyanyi, ada yang dibilang kalau aku nggak bernyanyi itu kayak ada yang kurang gitu satu hari itu. Ya. Begitu ya. Kalau nggak dengarkan musik kayak ada yang kurang gitu loh. Nah, kita sering bernyanyi adik-adik. Iya, kita sering bernyanyi. Apakah pada saat situasi apa aja sih adik-adik sering bernyanyi? Ya bang, aku sering dalam situasi senang. Bang, setiap senang aku pasti nyanyi bang. Aku bersuka cita bang. Memujikan nama Tuhan bang, karena aku senang. Aku memuji nama Tuhan bang, dan senang. Nah adik-adik, apakah di saat senang saja kita memuji nama Tuhan? Apa di saat senang saja kita bernyanyi? Nah adik-adik yang ada di rumah, iya di saat sedih juga kita harus bernyanyi. Kenapa bang? Aku kan lagi sedih bang. Kenapa harus bernyanyi, Bang, memuji nama Tuhan, Bang? Iya, adik-adik. Kenapa kita harus bernyanyi dalam keadaan sedih, adik-adik? Pada saat kita sedih, adik-adik. Kenapa sih harus bernyanyi, Bang? Nah, kenapa kita harus bernyanyi? Iya, karena bernyanyi itu dapat menguatkan adik-adik ketika adik-adik sedih. Coba deh sekali-sekali nih. Adik-adik dalam keadaan sedih nih. Abang sudah merasakannya, adik-adik? Coba nih keadaan sedih nih adik, aduh wah sedih banget nih hari ini, aduh kayak muram banget nih hari ini. Coba sekali-sekali kita bernyanyi, masih misalnya, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Coba adik-adik dalam keadaan sedih, adik-adik bernyanyi, mari kita bersukacita, mari kita bersukaria. Apa yang dirasakan adik-adik? Adik-adik semakin jadi senang adik-adik. Jadi makin kuat, nggak sedih lagi. Nah itu magicalnya dari sebuah lagu ketika kita memuji nama Tuhan. Ketika kita memuji nama Tuhan, bernyanyi, kita bisa dikuatkan adik-adik. Ya bang, emang dalam keadaan sedih, aku dalam keadaan sedih memang bernyanyi bang. Tapi kalau bahagia aku ya nggak terlalu mau bernyanyi sih, dalam keadaan sedih aja ya. Iya, tapi dalam keadaan senang juga adik-adik kita harus bernyanyi juga. Karena apa fungsinya kalau kita apalagi dalam keadaan senang bernyanyi seperti yang semula tadi yang Abang jelaskan tadi. Iya, kita akan semakin senang lagi, semakin bersukacita lagi pada Tuhan. Semakin berlimpah-limpah lagi sukacita kita adik-adik ketika kita bernyanyi dalam keadaan senang. Oh bang, waduh, suaraku jelek bang, aku nggak suka nyanyi bang. Gimana ya bang ya? Iya, aku fals banget suaraku bang. Aduh, kalau aku nyanyi itu pasti terganggu semua orang. Pasti apaan sih ini nyanyi-nyanyi gitu. Adik-adik yang ada di rumah, abang perlu ingatkan kepada adik-adik bahwa bernyanyi itu bukan masalah suara fals atau suara yang jelek atau suara yang bagaimana. Tapi tentang hati kita untuk memuji Tuhan. Jadi kalau adik-adik suaranya, wah suaraku pas-pasan bang, gak apa-apa. Yang penting kita memang tujuannya itu untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah, sekarang tujuannya kita bernyanyi apa bang? Tujuannya tadi udah tahu aku, Bang. Tujuannya tadi iya aku bermuji nama Tuhan, tadi senang aku, sedih aku supaya Tuhan makin baik sama aku, supaya Tuhan menolongku dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, Bang. Supaya Tuhan semakin dimuliakan karena supaya Tuhan menjadi mulia, menjadi agung katanya. Supaya Tuhan menolong aku menjadi penolong. Nah, pertanyaan yang besar adik-adik ketika kita bernyanyi, apakah sebelumnya Tuhan itu emang nggak baik sama kita? Emang nggak nolong kita? Apakah Tuhan itu nggak mulia? Bukannya adik-adik. Tujuan kita bernyanyi itu apa? Adik-adik. Iya. Dengerin ya. Tujuan kita bernyanyi bukan agar Tuhan baik sama kita adik-adik. Loh kok gitu bang? Iya. Karena Tuhan itu sudah lebih baik dulu. Sudah lebih dulu baik kepada kita adik-adik. Jadi tanpa kita suruh kita nyanyi juga, Tuhan udah baik sama kita. Apalagi? Iya,
Tujuannya juga adalah agar Tuhan menolong kita. Bukan adik-adik. Tujuan kita bernyanyi karena Tuhan sudah lebih dulu menolong adik-adik. Emang ketika kita bernyanyi supaya Tuhan menolong kita, emang sebelumnya Tuhan nggak nolong kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu menolong adik-adik. Menolong orang tua adik-adik. Memberikan rezeki kepada ke orang tua adik-adik. Sehingga sampai saat ini adik-adik bisa merasakan dan merasakan hadirat Tuhan. Dipenuhi semua kebutuhan adik-adik melalui orang tua adik-adik. Lagi, nah ini lagi. Tujuan kita bernyanyi apa? Bukan karena Tuhan biar tampak agung, tampak mulia, tapi karena Tuhan sudah agung, sudah mulia. Jadi memang tugas kita memang sudah menjadi tugas-tugas orang Kristen, kewajiban orang Kristen untuk benar adik-adik. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan karena Tuhan itu sudah agung, sudah mulia adik-adik. Nah, ya. Jadi kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi itu bukan karena Tuhan haus akan puji-pujian kita adik-adik, tapi karena bagaimana sikap kita untuk bisa merespon ya, kata-kata yang merespon atau membalas dari kebaikan-kebaikan Tuhan itu atas diri kita dan atas keluarga adik-adik yang sudah diberkati sampai saat ini. Nah, jadi apa sebenarnya Bang tujuan bernyanyi itu Bang? Tadi udah dijelaskan Abang tadi supaya karena Tuhan itu sudah lebih dulu baik, sudah lebih dulu menolong, sudah lebih dulu memang mulia. Iya, tujuannya lebih tepatnya ke fungsi gitu. Karena ya untuk menyembah Tuhan. Terlebih lagi tadi kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Itu adik-adik ialah mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Itulah sebenarnya fungsi kita untuk bernyanyi adik. Mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik sama kita. Karena sudah sebelumnya Tuhan sudah menolong kita. Karena Tuhan itu sudah mulia dan agung memberkati kita selama ini. Jadi kita mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah melalui nyanyian kita. Gitu adik-adik ya. Jadi ngeri banget ya Bang dampak kalau kita nyanyi ini ya Bang. Kalau nyanyi kita. Jadi adik-adik jangan pernah menyepelekan kalau lagi nyanyi ya. Nyanyi di sekolah minggu ya. Itu karena maknanya sangat dalam adik-adik ketika kita mengucapkan syukur kepada Allah. Apakah mengucapkan syukur kepada Allah kita harus tidak fokus atau tidak kemana-mana pikirannya, gangguin teman kalau lagi nyanyi di sekolah minggu? Enggak kan adik-adik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, bagaimana sikap kita? Riang, gembira, sungguh-sungguh. Nah, jadi Bang, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Aku tidak mau bernyanyi, Bang. Jadi Abang punya satu cerita nih. Cerita yang lumayan simpel buat adik-adik. Nah, suatu ketika Yogi membeli seekor burung tekukur. Nah, dipeliharanya terus itu adik-adik. Sayang banget deh sama burung tekukur ini. Karena burung tekukur ini bernyanyi terus. Sering bernyanyi. Burung tekukur ini adik-adik bernyanyi. Terkadang juga burung tekukur ini membangunkan si Yogi waktu saat pagi kan. Pagi dia udah bernyanyi-nyanyi burung tekukur ini pagi-pagi. Bersiul-siul lah burung ini adik-adik. Sehingga karena seringnya bersiul-siul burung tekukur ini adik-adik, banyak juga burung pipit ikut beramai-ramai datang ke rumah Yogi. Jadi rame lah burung-burung di situ, adik-adik rame burung-burung bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi burung itu, sehingga rumah si Yogi ceria, gembira, tampak gembira dan ceria adik-adik. Suatu ketika si Yogi ini membandingkan burung tekukurnya. Nah, tapi waktu membandingkan burung tekukurnya, lupa dia menutup kandangnya. Sehingga burung tekukur itu lepas adik-adik. Dan lama tidak ada lagi suara burung, nyanyian burung.
Tidak ada suara nyanyian burung pipit di sekitar rumah si Yogi itu lagi. Jadi rumah si Yogi itu semulanya rumahnya ceria. Wah, ceria banget. Wah, indah banget kelihatannya. Itu kan menjadi muram. Karena nggak ada lagi di situ keceriaan, kegembiraan. Si Yogi juga, aduh, sedih banget dia kehilangan burung tekukurnya ini. Jadi nggak ada. Jadi muram gitu. Adik. Nah, itu salah satu cerita abang untuk pertanyaan adik-adik yang tadi, bagaimana aku tidak bernyanyi, Bang? Jadi, fungsi bernyanyi itu adalah, iya, begitu juga kalau adik-adik berhenti menjadi ceria atau bernyanyi, suasana rumah, suasana di gereja, suasana di sekolah, suasana lagi main-main, itu akan menjadi muram, adik-adik. Ketika hati adik-adik itu tidak ceria. Hati adik-adik itu tidak bernyanyi mujikan nama Tuhan. Jadi muram. Gimana kalau misalnya kita beribadah tapi nggak nyanyi? Ya lemas-lemas gitu ya, kayak lemas-lemas gitu. Nggak ada keceriaan. Nah, jadi apa? Jadi muram kayak gini tadi. Tapi cobalah kita bernyanyi adik-adik. Kita ceria, adik-adik bernyanyi, sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, benar-benar bersyukur, mengungkapkan hati syukurnya dengan cara bernyanyi. Nah, suasana rumah adik-adik atau dimanapun adik-adik akan menjadi cerah, akan menjadi bahagia. Itu adik-adik yang ada di rumah ya. Jadi, balik lagi, kalau kita adik-adik di rumah harus dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, kita harus selalu bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau adik-adik sudah melakukan hal itu, apa yang abang kasih? Nah, ini abang kasih kepada adik-adik. Kalau adik-adik melakukan itu, jempol, mantap, berarti adik-adik di rumah semakin ceria, semakin bahagia, dan bisa membuat papa mamanya semakin semangat. Wah, semangat aku. Anakku katanya. Anakku katanya. Anakku ini katanya. Bisa membangkitkan keceriaan orang tua. Bisa membangkitkan keceriaan tulang opung. Bisa membangkitkan ceria kakak, adik. Kalau adik-adik yang di rumah melakukannya dengan baik. Atau bersukacita bernyanyi untuk memujikan nama Tuhan. Nah, itu adik-adik di rumah ya. Sekian dari firman Tuhan dari abang. Jadi, tadi balik lagi ke Mazmur. Mazmur itu dibuat supaya mengingatkan bangsa Israel untuk selalu bernyanyi, bersyukur, memuji nama Tuhan dalam keadaan apapun. Kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu firman yang disampaikan abang hari ini. Semoga adik-adik melakukannya. Oke, adik-adik semua yang di rumah. Sebelum kita mengumpulkan firman, sebelum kita menutup ibadah ini, ada baiknya kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Dan persembahannya, barcode-nya akan disampaikan abang melalui grup orang tua. Oke, adik-adik rumah semua, tahu kan lagunya ini? Hatiku penuh nyanyian. Oke, pasti udah tahu lah. Ya. Oke, mari kita bernyanyi. Hatiku penuh nyanyian,
sudah bernyanyi tadi, hatiku penuh nyanyian. Semoga adik-adik hatinya penuh nyanyian. Nah, sebelum Abang menutup doa dengan doa, Abang memberikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya sangat gampang adik-adik. Tugasnya itu adalah bernyanyi. Karena tema kita hari ini bernyanyi adik-adik. Bernyanyi, divideoin cara bernyanyinya. Terserah mau bikin pakai gerakan atau tidak, terserah. Yang penting kita memang melakukannya untuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan adik-adik ya. Nanti direkam mama papanya, di-share ke grup orang tua. Oke, adik-adik rumah. Ya, tadi mau Abang ulang, sekali lagi Abang ulangi, tugasnya bernyanyi, videoin. Terserah mau lagu apa. Yang penting lagu kesukaan adik-adik, kesukaan dalam ungkapan syukur kepada kita kepada Tuhan adik-adik. Oke, adik-adik rumah, sekarang Abang akan menutup ini dengan doa. Nanti terakhir kali kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu selama ini, pertolongan-Mu selama ini, karena Kau memang Raja kami yang mulia Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati adik-adik rumah, baik sekolahnya, maupun pertemanannya, maupun aktivitas adik-adik rumah. Supaya Tuhan yang berkati, supaya Tuhan yang memberikan kesehatan. Begitu juga dengan orang tua mereka. Tuhan berkati Bapak, berikan rezeki, berikan kesehatan, berikan keharmonisan kepada kedua orang tua mereka dan rumah mereka. Ya Tuhan, kami angkat doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan mari kita adik-adik yang ada di rumah, sama-sama mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik yang rumah, amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Oke, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik semua yang di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Dan semangat belajarnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.